Project, perbedaan, hukum pajak formil dan material serta teori pajak asuransi. Hukum pajak formil. Hukum pajak formil ialah hukum yang memuat terkait prosedur untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan atau realisasi. Hukum pajak formil ini memuat tentang tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk pengadaan, monitoring, dan evaluasi. Selain itu, dalam menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan, pencatatan, dan prosedur pengajuan surat keberatan ataupun banding. Berikut contoh bentuk dari pajak formil ialah ketentuan dan tata cara perpajakan. Bentuknya ialah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 mengenai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Hukum pajak formil menerangkan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak serta hak dan kewajiban fiskus. Hak wajib pajak dapat dilihat dalam UU KUP, yaitu mengajukan keberatan, meminta restitusi, dan mengajukan banding. Adapun kewajiban pajak sesuai dengan yang diuraikan dalam UU KUP ialah mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, mengisi, melaporkan, dan menandatangani surat pemberitahuan tahunan (SPT) atau surat pemberitahuan objek pajak (SPOP), melakukan pencatatan atau pembukuan, dan membayar pajak terutang bagi wajib pajak yang terutang. Kemudian, hak fiskus diatur dalam UU KUP untuk melakukan pemeriksaan, mengeluarkan surat tagihan pajak, mengeluarkan surat ketetapan pajak, dan mengeluarkan surat paksa. Kewajiban fiskus yang ditetapkan dalam UU KUP ialah untuk memberikan keputusan atas keberatan pajak dari wajib pajak, merahasiakan wajib pajak, dan mengembalikan kelebihan pembayaran pajak pada wajib pajak. Macam-macam hukum pajak ada dua, yaitu 1. Hukum pajak formal. Hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan evaluasi. Hukum pajak formal juga menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan, serta prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Contoh hukum pajak formal adalah tata cara perpajakan. 2. Hukum pajak material. Hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenal pajak, objek pajak, siapa yang akan dikenakan pajak, subjek pajak, dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta berapa jumlah yang harus dibayar, tarif pajak. Contoh hukum pajak material adalah pajak penghasilan, PPh, dan pajak pertambahan nilai, PPN. Hukum pajak material. Hukum pajak material memuat norma-norma yang menjelaskan mengenal perbuatan, keadaan, peristiwa hukum yang dikenai pajak, objek pajak, besaran pajak yang dikenakan, tarif pajak, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan timbul dan dihapusnya utang pajak dan dinas sanksi-sanksi dalam hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hukum pajak material. Hukum pajak material ialah kaidah-kaidah atau berbagai ketentuan dari suatu peraturan perundang-undangan pajak yang berkaitan dengan isi dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Hukum pajak material ini menerangkan tentang objek, subjek, dan tarif pajak. Berbeda dengan hukum pajak formil, hukum pajak material PPh terpisah dari hukum pajak material PPN. Hukum pajak material PPh ialah 2 Nomor 7 Tahun 1983 setelah perubah terakhir dari UU Nomor 36 Tahun 2008. Sedangkan untuk PPN ialah UU Nomor 8 Tahun 1983 sesuai dengan pengubahan terakhir yaitu UU Nomor 42 Tahun 2009. Contoh bentuk dari hukum pajak material ialah pajak pertambahan nilai, PPN, pajak penghasilan,
PPH, dan pajak penjualan atas barang mewah, PPN dan PPNBM. Teori asuransi pajak. Teori asuransi. Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Masyarakat seakan mempertanggungkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara, sehingga masyarakat harus membayar premi kepada negara. Pada kenyataannya, menyamakan pajak dengan premi tidaklah tepat, karena jika masyarakat mengalami kerugian, negara tidak dapat memberikan penggantian layaknya perusahaan asuransi. Beberapa alasan para pakar menentang teori ini adalah: 1. Jika ada timbul kerugian, tidak ada pergantian secara langsung dari negara. 2. Antara pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh negara tidak terdapat hubungan langsung. Contoh praktik yang berhasil terlihat di Finlandia, di mana tarif pajak yang tinggi memberikan manfaat nyata, pelayanan kesehatan yang setara dan terjangkau, tunjangan pendidikan dan sosial bagi pengangguran maupun penyandang disabilitas, serta akses budaya dan transportasi umum yang murah atau gratis. Di Indonesia, konsep ini selaras dengan Pancasila, terutama prinsip persatuan dan gotong royong. Pajak digunakan bukan hanya untuk negara, tetapi kembali kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan, kesehatan, sarana publik, keamanan, perlindungan sosial, hingga penguatan ekonomi. Karena itu, pajak disebut tulang punggung negara yang menyumbang sekitar 80% penerimaan nasional. Terima kasih, sampai jumpa lagi.